Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Gereja Kristus Yesus dimanapun saudara berada. Kita bersyukur pada Tuhan, pada hari ini kita dapat mengadakan kebaktian gabungan seluruh GKY untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekalipun kita tidak dapat berkumpul bersama secara fisik dan hanya bisa mengadakan ibadah secara online. Kebaktian gabungan pada hari ini dilayani oleh GKY Sunter, GKY Pluit, GKY Makassar, dan GKY Puri Indah. Kiranya ibadah kita pada hari ini boleh meninggikan nama Tuhan, boleh berkenan di hadapannya dan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita secara jasmani dan rohani. Mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Allah Tritunggal dalam persiapan diri kita untuk ibadah pada hari ini. Hai umat Tuhan, mari kita berdiri di hadapan Allah Tritunggal. Yesus Kristus anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba ditatanya. Dengarlah suara pujian, berkumandang lebar dengan segenap hati. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji, bersorak dan puji. Kristus yang mati
Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji. Kristus mati, dia bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Angkat hatimu saudara, sembahlah dia. Mulia, mulia bagi anak domba. Engkau mulia, engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. 我要嚟用中文讚美他，榮耀，榮耀歸於至聖羔羊。榮耀歸於至聖羔羊。榮耀，榮耀歸於至聖羔羊。因你是榮耀，是配得被讚美。你坐在宝座上，统治诸天，万象和宇宙万物，你要掌权统治到永远。Sebab Engkau mulia, Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Engkau mulia. Terus menyembah dia, memuji dia. Dia layak menerima pujian kita. Di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Dan atas kita semuanya yang sedang menyembah dan memuliakannya. Jemaat yang kekasih, mari kita datang ke tahta anugerah Allah, menanggalkan semua beban dosa dan memohon pengampunan yang daripadanya. Ku tinggalkan dosaku.
bersandar kepada Tuhan, karena rahmat Tuhan besar bagi setiap kita. Bersandar padanya, rahmat-Nya besarlah, menyembuhkan sakitku, jadi penebusku. Ku tinggalkan bebanku, Dia yang menanggungnya. Ku serahkan dukaku dan segala susahku. Biarlah saat ini kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara boleh mengambil sikap yang nyaman, saudara boleh berdiri, kalau leluasa, saudara boleh berlutut. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, terbuka dan otentik. Kita memohon biarlah pada momen ini adalah momen kita bersama dengan Tuhan secara pribadi. Kita membuka diri apa adanya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar betul siapakah kami sesungguhnya. Kami adalah orang-orang yang membutuhkan kasih karunia daripada-Mu. Berulang kali kami jatuh ke dalam dosa, bahkan ke dalam dosa yang sama. Namun kami bersyukur karena rahmat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan tetap ada kepada setiap kami. Ya Tuhan, itulah alasan kami hari ini memberanikan diri menghampiri tahta kasih karunia. Kami membuka diri kami apa adanya di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah menolak dan membuang kami. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan akan belas kasih-Mu ya Tuhan. Sebagai orang-orang yang lemah, yang rentan, yang tidak berdaya. Tuhan, tuntunlah kami. Ajar kepada kami untuk boleh hidup di dalam hormat kepada Tuhan. Hidup yang selalu menghormati Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh tunduk di bawah otoritas dan ketuhanan daripada Yesus Kristus. Temukanlah kami ya Tuhan sebagai murid-murid yang mengiring Tuhan lebih hari lebih dekat. Murid-murid yang boleh melihat Tuhan lebih jelas dan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Dan terima kasih untuk penerimaan-Mu kepada setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa, inilah pengakuan kami. Kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan perlahan-lahan mari kita bersama-sama berdiri. Kepada kita yang telah mengaku dosa, dengarlah janji Tuhan daripada surat Efesus. Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Syukur kepada Tuhan
untuk anugerahnya bagi kita. Mari kita bersyukur bersama. Kepada Tuhan, syukur dengan senang hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Ini yang lemah berkata, "Ku kuat," dan yang miskin berkata, "Ku kaya," karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, dari segala bangsa dan bahasa, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sebagaimana dicatat Alkitab sebagai berikut：主耶稣升天的事件，正如圣经如此记载，《使徒行传》第1章第6到11节。他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。”说了这话，他们正看的时候，他就被起上身，有一朵云彩把他撅去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在旁边说：“加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来？” Kita akan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Joni Sugi Cahyono. Mari kita datang dengan kerinduan untuk dilawat oleh Tuhan. 我们要默想神的话语，由陈南美牧师传讲，让我们带着渴慕的心来亲近主。我们唱诗一生一世。耶和华是我的亮光，耶和华是我的拯救，耶和华是我心灵的保障，我还紧随呢。耶和华是是我
Tuhan Allah ya terangku, Tuhan Allah keselamatanku, Tuhan Allah ya benteng hidupku, takkan ku gantang. Tuhan Allah perisaiku, Tuhan Allah gunung batuku, Tuhan Allah ya benteng hidupku, takkan ku gantang. Satu hatlah aku minta, dan terus ku cari, biar seumur hidup berdiam di rumah Tuhan, pandang mulianya. Satu hatlah aku minta, dan terus ku cari, biar seumur hidup berdiam di rumah Tuhan, cari wajahnya. Biar seumur hidup berdiam di rumah Tuhan, cari wajahnya. Ya, Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dimanapun saudara berada, yang boleh mengakses akan internet dan bisa mengikuti ibadah kenaikan bersama sesinode GKI ini. Saudara, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita dudukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Kami bersama-sama boleh beribadah ya Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan, boleh berbicara kepada kami. Firman Tuhan yang berkuasa, yang sempurna, Tuhan nyatakan ya Tuhan. Sehingga kami boleh berkat yang besar dari firman-Mu. Seperti tanah yang kering yang merindukan air hujan turun, seperti rusa yang merindukan air sungai yang jernih. Demikianlah saat ini kami merindukan firman-Mu. Berbicara kepada kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan keterbatasan ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang berkuasa itu. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada zaman ini begitu banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka hidup pada zaman akhir. Banyak saudara yang menyangka zaman itu adalah zaman yang akan datang. Manusia modern rata-rata sibuk dengan pekerjaannya dan merasa nyaman dengan pemuasan diri dan tidak begitu peduli dengan kejadian-kejadian di dunia. Kita hanya melihat kejadian-kejadian meresahkan dari zaman kita di depan mata, tanpa sadar kita sendiri hidup di dalamnya. Sampai ketika pandemi COVID-19 datang melanda, mengancam kesehatan kita, menghancurkan usaha dan bisnis kita, memaksa kita mengubah pola kehidupan kita, kita baru menyadari bahwa dunia ini sedang terbakar dan terkapar. Sesungguhnya zaman akhir itu sudah datang. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Zaman ini adalah zaman yang sukar. Masa-masa yang rawan. Kata yang diterjemahkan sebagai sukar itu berarti sulit dipikul, ganas, keras, liar. Di dalam perjanjian baru saudara, selain di sini hanya terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat 28.
Di mana Matius menggambarkan ada 2 orang yang dari kuburan yang kerasukan setan di Gadara dan tidak dapat mengendalikan diri. Mereka liar seperti binatang yang belum dijinakkan. Tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi. Kata yang sama ini, saudara, yang dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan zaman akhir. Akhir tahun lalu, apakah ada yang menyangka bahwa seluruh dunia akan porak-poranda dan mengalami resesi yang tajam hanya dalam waktu 2 sampai 3 bulan saja? Tidak ada, saudara. Sesungguhnya zaman sukar itu sudah datang. Zaman yang bukannya menjadi semakin baik, malahan tampaknya menjadi semakin buruk. Adakah pengharapan bagi manusia dalam zaman seperti ini? Jika tidak ada pengharapan, dapatkah manusia tetap hidup dalam dunia ini? Sebaliknya, jika pengharapan itu ada, dari manakah pengharapan itu? Emil Brunner, teolog besar abad ke-20 dari Swiss, yang sejaman dengan Karl Barth dan Rudolf Bultmann, pernah mengatakan, seperti oksigen bagi paru-paru, demikian juga pengharapan bagi kehidupan. Tanpa oksigen, pernapasan kita menjadi sesak. Tanpa pengharapan, hidup kita juga akan mengalami kesesakan yang sangat hebat dan sangat gerah. Sekali lagi, adakah pengharapan bagi manusia? Pengharapan itu tidak dijumpai di dalam kebudayaan. Pengharapan itu tidak dijumpai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak dijumpai dalam agama-agama dunia. Tidak dijumpai di dalam dunia medis. Pengharapan itu hanya ada pada seorang pribadi yang berjanji sebelum ia pergi meninggalkan murid-muridnya. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat 8 yang tadi kita baca mencatat janji Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Janji pengharapan tentang kedatangan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Ini sebuah janji yang penting, saudara. Kalau sebuah janji dijanjikan di saat-saat terakhir sebelum berpisah, maka dapat dipastikan janji itu pasti sangat penting supaya diingat oleh penerima janji dan supaya tidak mudah dilupakan. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Di sini dihubungkan secara langsung antara kuasa Roh Kudus dengan menjadi saksi Kristus. Ini diucapkan paling akhir sebelum Yesus naik ke surga, menjadi janji dan pesan yang paling penting. Ini perintah Tuhan Yesus, sekaligus ia menanamkan suatu visi yang begitu besar kepada setiap orang yang mengaku sebagai muridnya. Ketika orang Kristen tidak lagi memegang visi Tuhan, imannya kendur, hidupnya sembarangan, maka etikanya pun tidak akan menjadi bertanggung jawab. Karena kenapa, saudara? Karena sudah kehilangan ketajaman dan keinsyafan tentang visi dan mandat dari Tuhan. Di sini kita melihat, di tengah-tengah pergolakan zaman, oleh karena bencana pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, kita harus kembali kepada teladan dan menaati pesan sekaligus perintah Yesus Kristus ini. Kenaikan Yesus ke surga bukan hanya merupakan satu catatan sejarah, tetapi juga suatu amanat. Yesus pergi dan tugasnya dikerjakan oleh saudara dan saya. Setiap orang yang merayakan hari kenaikan Kristus, dia juga harus terus mengingat pesan Yesus sebelum ia pergi untuk menjadi saksinya. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 8 tertera suatu janji Tuhan terkait dengan kenaikannya ke surga. Jikalau Yesus Kristus yang sudah memberikan perintah untuk pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia, hanya membiarkan pengikut-pengikutnya sendirian saja, dengan keadaan yang begitu sulit, dengan penganiayaan yang begitu kejam, dan yang tidak berperi kemanusiaan, bukankah ia adalah Tuhan yang meletakkan tanggung jawab dan pergi melarikan diri? Tetapi Kristus bukanlah demikian. Alkitab mengatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di sini Yesus mengaitkan kenaikannya ke surga dengan rencana yang berkesinambungan di dalam kehendak Tuhan Allah yang kekal. Jikalau kita melihat abad pertama, kita mengetahui bahwa orang Kristen bukan saja minoritas. Orang Kristen kebanyakan berasal dari kalangan bawah.
Kebanyakan yang menjadi Kristen itu adalah nelayan, orang biasa, dan sedikit sekali dari kalangan atas. Dari antara 12 orang murid Yesus, kita melihat begitu banyak nelayan yang dipanggil. Pengaruh mereka mulai dari grassroots, mulai dari lapisan yang paling bawah. Sehingga kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia, kita melihat mereka tidak punya banyak pengaruh. Bahkan Yesus pun dikenal secara umum sebagai teman para pemungut cukai, sahabat orang-orang berdosa. Dia menerima orang-orang yang dibuang oleh masyarakat. Tetapi melalui kira-kira 300 tahun, kita melihat pengaruh kekristenan menjadi semakin kuat dan sangat kuat, yang sudah mengakibatkan Kaisar Romawi Konstantin akhirnya berlutut di hadapan Yesus, percaya dan mengakui dia sebagai Tuhan. Di sini kita melihat justru di dalam 300 tahun permulaan itu, gereja mengalami penganiayaan, mengalami pengucilan, mengalami pembunuhan, mengalami penyiksaan. Begitu banyak martir yang mati mengalirkan darah, mati syahid bagi iman kekristenan yang mereka miliki dan mereka yakini. Siapakah yang memberikan kekuatan dan pengharapan? Bagaimana mereka bisa bertahan bila tidak ada penolong yang setiap saat bersama dengan mereka? Penolong yang mempunyai kuasa ilahi yang berada di tengah-tengah mereka. Siapakah penolong itu? Dialah Allah Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka Yesus berkata, aku harus pergi. Aku pergi maka dia datang. Aku pergi dan bersama dengan Bapa mengirim Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Kuasa atas apa, saudara? Kuasa atas penderitaan, atas penganiayaan, atas segala macam kesulitan, sehingga engkau dapat tetap memegang teguh imanmu tidak gugur. Umumnya orang saat ini memahami kuasa Allah melalui pertolongan dan kelancaran hidup, melalui kesehatan, melalui berkat secara jasmani. Tetapi kuasa yang kita lihat dalam perjanjian baru setelah Kristus naik ke surga justru sama sekali terbalik. Kita sering mendengar, kalau Tuhan berkuasa, kenapa tidak menolong? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa tidak menyembuhkan saya? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa situasi dunia dan situasi ekonomi begitu jebloknya? Kalau Tuhan berkuasa, mengapa virus corona merajalela menghancurkan sendi-sendi kehidupan? Di mana kuasa Tuhan? Di mana penyertaan Tuhan? Saudara, manusia sering mempertanyakan Tuhan saat mengalami hal-hal yang buruk. Ketika hal yang baik terjadi pada kita, kita tidak pernah bertanya, mengapa saya? Sebaliknya ketika hal buruk menimpa kita, kita tidak pernah bertanya, mengapa tidak? Kekristenan sejati justru memahami kuasa kerajaan Allah secara antitesis. Di dalam penganiayaan, di dalam kesulitan, di dalam sengsara, di dalam sakit penyakit, di dalam krisis ekonomi, atau apapun juga, iman orang Kristen tetap teguh. Orang Kristen tidak menyerah kepada kesulitan, tidak menyerah kepada kesengsaraan dan keputusasaan. Karena di tengah keadaan yang sesulit apapun, kita selalu memiliki pengharapan Roh Kudus yang menyertai kita. Itulah kuasa dan penyertaan Roh Kudus. Saya begitu gentar jikalau anak-anak Tuhan saat beroleh kelonggaran dan kesuksesan, lalu tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara, kelancaran dan kesuksesan bisa membuat orang melupakan Tuhan dan imannya memudar. Sebaliknya justru melalui keterbatasan, melalui kesulitanlah iman kita memiliki kesempatan untuk dilatih agar menumbuhkan suatu kekayaan rohani. Sebaliknya, saat kita sudah mempunyai segala sesuatu, seringkali kita menjadi sangat miskin di dalam iman. Di atas bukit, dengan disaksikan murid-muridnya, Yesus naik ke surga. Siapakah dia yang naik ke surga? Dialah Raja yang menang dalam pertempuran rohani. Siapakah dia yang naik ke surga? Dialah Tuhan sang pemberi pengharapan sejati. Siapakah Yesus yang naik ke surga? Dialah mengutus Roh Kudus yang menjadi parakletos, menjadi penghibur, menjadi pendamping bagi kita, yang memberikan penghiburan dan pengharapan yang sejati. Siapakah dia yang naik ke surga? Dialah Tuhan yang memberikan mandat kepada kita, amanat yang paling agung, mengabarkan Injil kabar baik sampai ke ujung bumi. Saudara, 9 hari yang lalu, tepatnya tanggal 12 Mei tahun 2020,
kita dikejutkan dengan sebuah berita kecelakaan sebuah pesawat perintis milik organisasi misi MAF, Mission Aviation Fellowship. Kecelakaan itu terjadi di Danau Sentani di Papua. Pilotnya ada seorang wanita muda berkebangsaan Amerika bernama Joyce Lin. Beritanya langsung viral di sosial media. Joyce Lin ternyata bukan sembarang pilot. Dia adalah seorang hamba Tuhan lulusan seminari teologi yang ternama Gordon Conwell Theological Seminary, saudara, dengan gelar Master of Divinity. Sebelum terpanggil menjadi hamba Tuhan dan bergabung sebagai misionaris pilot MAF, Joyce adalah seorang ahli IT. Dia memperoleh gelar sarjana sains dan magister teknik dari perguruan tinggi ternama di Amerika, yaitu MIT, Massachusetts Institute of Technology. Setelah lulus, Joyce bekerja selama lebih daripada 1 dekade sebagai seorang spesialis komputer, sehingga dia terus naik jabatan dan posisi terakhir sebagai direktur teknik di sebuah perusahaan komersial. Selama waktu itu, Joyce merasa terpanggil untuk menghadiri seminari dan mendaftar di seminar teologi Gordon Conwell. Akhirnya dia lulus dengan gelar Master of Divinity. Saat di seminari, Joyce menemukan ada penerbangan misi. Dia terkejut menemukan ada pekerjaan yang sekaligus menggabungkan minatnya di dalam komputer, di dalam penerbangan, dan dalam pelayanan Kristen. Dari saat itu, Joyce telah memegang keyakinan kuat akan panggilan Tuhan agar dia melayani sebagai seorang pilot misionaris. Dia mulai peringkat instrumen dan sertifikat komersial dan bekerja sebagai instruktur penerbangan untuk memenuhi persyaratan sebagai pilot MAF. Dengan latar belakang MIT dan keterampilan tekniknya, sebetulnya dia bisa memiliki karir yang jauh lebih menguntungkan daripada bekerja untuk organisasi nirlaba seperti MAF. Tetapi karena cintanya begitu besar kepada Kristus, dia putuskan untuk pergi melayani ke pedalaman Papua sebagai pilot MAF. Tanggal 12 Mei 2020, pagi hari, dia melakukan penerbangan misi Solo mengangkut peralatan tes kit COVID-19 dan juga beberapa perlengkapan sekolah. Pagi itu, tepat pada pukul 6:27 waktu setempat, pesawat yang dia piloti tinggal landas dari Bandara Sentani menuju distrik Mamit di Kabupaten Tolikara. Namun 2 menit setelah tinggal landas, atau sekitar pukul 6:29 waktu Indonesia Timur, pesawatnya dilaporkan mengalami gangguan dan jatuh di Danau Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua. Dia ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tim penyelamat menemukan dia 2 jam setelahnya, 12 meter di kedalaman Danau Sentani yang luas. Gugur sudah seorang misionari yang sudah begitu mencintai Tuhan, yang rela meninggalkan kemapanan dan karirnya yang begitu baik di negara yang maju untuk pergi melayani ke pedalaman Papua sebagai seorang pilot misionaris. Sudah ia gugur dalam pelayanan sebagai seorang saksi Kristus yang bersaksi melalui pelayanannya sampai ke ujung bumi Papua. Sudah, meskipun berita itu menyedihkan hati saya dengan kesedihan yang tak terkira, tetapi di sisi lain membukakan mata dan menyegarkan jiwa bahwa masih ada generasi, yaitu generasi muda yang begitu berbakat tetapi rela dan terpanggil untuk menjadi saksi Kristus, pergi ke tempat-tempat yang paling berisiko. Sudah mendengar berita ini, saya teringat akan sebuah doa lama, doa di abad 19, doa dari seorang misionaris lain, seorang utusan Injil ke pedalaman Afrika, David Livingstone namanya. David Livingstone pernah membuat surat agenda harian, dan di dalam agenda harian itu sudah dia pernah menuliskan doanya begini: Tuhan, utus aku kemana saja, hanya sertai aku. Letakkan beban apa saja ke atasku, hanya topanglah aku. Putuskan ikatan apa saja daripadaku, kecuali ikatan yang mengikatku kepada pelayananmu dan kepada hatimu. Orang yang bisa memiliki doa seperti ini, dia siap, saudara, untuk diutus Tuhan. Dia siap menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Maukah seperti Joyce Lin dan juga David Livingstone yang berani mempercayai janji Tuhan Yesus, dan lalu setelah mempercayai janji Tuhan, berani pula taat untuk melakukannya. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah bencana pandemi COVID-19. Sudah terlalu banyak, saudara, kabar-kabar buruk yang menguasai udara kita. 2
dunia membutuhkan kabar baik. Kabar baik bukan hanya kabar ditemukannya obat atau vaksin untuk COVID-19. Itu memang kabar yang cukup baik yang dinanti-nantikan. Tetapi itu hanya bisa menyembuhkan atau mencegah sebatas tubuh atau jasmani saja. Dunia membutuhkan vaksin yang mampu menyembuhkan jiwa yang berdosa, yang mampu mengalahkan kuasa dosa dan maut. Obat dan vaksin hanya sebatas menyembuhkan sakit, tetapi mereka yang sembuh pun suatu saat akan menyerah kepada kuasa maut, kematian. Hanya satu pribadi yang bisa menyembuhkan penyakit dosamu. Hanya satu pribadi yang sanggup mematahkan kuasa maut. Hanya satu pribadi yang sanggup menjamin hidup yang kekal. Satu pribadi yang pernah mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan hidup dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi yang percaya kepadanya. Dia yang berjanji akan datang kembali dengan cara yang sama seperti saat ia naik ke surga. Dialah Yesus Kristus yang berpesan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, jadilah saksi Kristus, baik atau tidak baik waktunya. Jadilah saksi Kristus sekarang ini, bukan nanti, tetapi hari ini, melalui perkataan dan melalui hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini, firman yang disampaikan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu di hari kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami ya Tuhan untuk mengingat pesan terakhir Tuhan sebelum Engkau naik ke surga. Beri kami kuasa-Mu, Roh Kudus yang sudah turun pada hari Pentakosta. Kami rindu sebagai orang yang percaya, kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, baik tidak baik waktunya, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Pimpin kehidupan kami, agar kami boleh layak menjadi saksi Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan penebus juru selamat kami, Yesus Kristus, yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dan akan datang kembali menjemput orang yang percaya. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kenaikannya membawa pengharapan baru. Dan kita juga sudah menikmati satu paduan suara yang dibuat secara virtual, dan biarlah seperti kenaikan Kristus, ia naik ke sorga, demikian juga kelak ia akan datang dalam kemuliaannya. Kita terus dalam pengharapan Kristus datang segera. Saudara, mari sekarang saya ajak kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan kehidupan kita, kehidupan gerejanya. Kita berdoa supaya dunia ini Tuhan tolong dalam belas kasihan-Nya. Mari kita bersama-sama mengawali dengan satu pujian, Tuhan aku perlu. Tuhan aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhan aku perlu, oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Mari kita berdoa bersama untuk mereka yang di rumah sakit, dimanapun berada. Kita minta Tuhan tolong, yang dalam kesendirian, yang hadapi masalah, yang bekerja dari rumah, yang mendampingi anak-anak belajar di rumah, yang sakit, yang justru pada saat-saat seperti ini alami kekeringan secara rohani. Kita minta belas kasihan Tuhan. Mari kita doa buka suara sama-sama. Tuhan, di masa-masa seperti ini tidak mudah untuk terkurung sendiri dimanapun kami berada, di rumahkah, di tempat koskah, di asramakah. Tuhan, kami menyadari bahwa kami makhluk yang diciptakan sebagai makhluk sosial. Tuhan, seberapapun kami berupaya, tapi kami sadari ketika kami sendirian, kami tidak mampu, kami alami kesepian. Kami bersyukur adanya teknologi. Tuhan, itu menjadi satu pertolongan, dan Tuhan yang membuatnya demikian sehingga kami masih bisa terhubung dengan sesama, dengan orang lain, dengan keluarga. Tuhan, tolonglah berikan kami kekuatan di saat-saat seperti ini. Tuhan, tambahkan dosis ekstra kasih-Mu, sukacita-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa bukan cuma untuk diri kami sendiri, tapi mereka yang sakit, Tuhan tolonglah lindungi mereka yang terpapar, yang ODP, yang PDP, apapun namanya. Tuhan, Kau tabib yang ilahi. Kami minta Tuhan, ringankanlah kesulitan mereka, penderitaan mereka dengan kasih-Mu yang lemah lembut itu. Ya Roh Kudus, kami mohon supaya Engkau menjadi perisai yang kokoh untuk mereka yang ada di rumah sakit, ataupun mereka yang bukan karena COVID tapi juga alami sakit, kesulitan bepergian membuat mereka tidak bisa menjumpai dokter, pergi ke orang-orang yang bisa mereka harapkan dapat pertolongan. Tuhan, kami minta supaya Tuhan tolong sehingga kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang terpukul, yang sesak karena masalah secara ekonomi. Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan pemulihan. Kami minta Tuhan, Engkau juga menolong supaya waktu kami kekeringan secara rohani, karena justru di saat-saat seperti ini kami terus mengalami desakan dan pukulan. Kami bertanya, sampai kapan Tuhan? Tuhan, tolong siramilah kami dengan kesejukan dari kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya kami boleh tetap melakukan bukan cuma hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang terbaik. Kami boleh tetap dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, dan kami bisa menata ulang prioritas-prioritas kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami memerlukan pertolongan-Mu. Oh Tuhan, aku perlu. Oh Tuhan, aku perlu
selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Mari kita sama-sama memohon pertolongan Tuhan untuk dunia, untuk mereka yang alami hal-hal yang lebih buruk mungkin daripada kita, yang masih bisa berbakti di tempat ini, di tempat manapun juga saudara berada. Mari kita minta supaya Tuhan memulihkan dunia ini. Mari sama-sama kita buka suara berdoa. Bapa, kami percaya Kau sanggup memulihkan semua hal. Pulihkanlah dunia ini dari pandemi ini Tuhan. Kami minta Tuhan nyatakanlah kepada kami yang sedang berjuang bahwa tangan-Mu sedang memegang tangan kami. Tuhan tolong mereka yang terdampak lebih buruk. Kirimkanlah utusan-utusan-Mu, orang-orang-Mu membantu mereka melewati masa yang tidak mudah ini. Tolonglah mereka Tuhan yang terdesak, Tuhan berikan kekuatan dan daya tahan. Serta terus iman, terus percaya. Tolong kami Tuhan supaya beriman bahwa ada agendamu, ada rancanganmu. Dan Tuhan tolong perbaharuilah hati kami pada saat seperti ini. Sekali lagi Tuhan kami minta pulihkanlah kondisi dunia, kondisi ekonomi, kondisi usaha, kondisi pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami memerlukan pertolongan-Mu. Sama-sama angkat lagi, oh Tuhan. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Mari sekarang kita berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk gereja Tuhan tetap setia menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Dan terus dengan tekun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita buka suara, kita berdoa sama-sama. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu. Kami minta Tuhan supaya dimanapun kami berada, kami bisa bermitra bersama-sama untuk menolong tetangga kami, sesama kami, komunitas kami. Tuhan tolong gunakanlah pandemi ini justru menjadi pembuka jalan bagi pembaharuan rohani, bagi satu kebangunan rohani. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan kekuasaan-Mu dan penyembuhan-Mu itu mencelikkan mata banyak orang sehingga makin mengenal Allah kami di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin yang mengarahkan kami. Berikan mereka bijaksana, ketegasan, kekuatan, ketetapan hati. Waktu mereka harus ambil keputusan. Tuhan jagailah mereka. Tetap sehat, cukup tidur, cukup istirahat, memimpin kami melalui masa-masa sakit ini. Kami berdoa Tuhan berilah bijaksana pada pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah, tertinggi sampai yang terendah. Tuhan tolong supaya mereka dimampukan Tuhan, diberikan pertolongan menghentikan pandemi ini dan menstabilkan situasi. Tuhan kami mohon pertolongan-Mu untuk para pemimpin rohani. Tuhan berikan pencerahan-Mu dan menolong bagaimana para pemimpin rohani, entah mereka gembala, entah mereka pembina namanya, guru Injil, penginjil, apapun juga. Tuhan tolong mereka menjawab kebutuhan jemaat-Mu sambil tetap boleh memuliakan Tuhan dan memberikan semangat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami berbangsa bernegara ke dalam tangan Tuhan. Ya Kristus, datanglah segera. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami memerlukan pertolongan-Mu. Sama-sama kita nyanyikan. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Mari kita sekarang berdoa secara pribadi. Kita saat teduh 1-2 menit. Hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi isi hati kita, keluhan hati kita. Konflik-konflik yang mungkin orang lain tidak tahu, bahkan termasuk di dalam rumah.
dengan suami, dengan istri. Kita minta, Tuhan tambahkanlah kasih-Mu dalam hatiku. Kasihku terkuras habis di masa-masa seperti ini. Masing-masing berdoa, apapun yang saudara mau sampaikan, datanglah pada Tuhan. Mari kita akhiri doa kita ini. Nanti kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Ya Tuhan, kami berdoa dan memohon semua di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Imam besar kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita seutuhnya sebagai pelaku-pelaku firman. Saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk membawa persembahan dalam bentuk uang kepada Tuhan. Persembahan hari ini disalurkan ke masing-masing GKY. Saudara bisa melihat nomor rekening atau QRIS code gereja yang tertera di layar. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan sukacita, sukarela, dan ketaatan, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku, Kutut perintah-Nya yang tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku yang peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur persembahan. Bapa yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang maha baik dan maha mulia. Engkau memberikan kami hidup, memberikan kami keselamatan. Engkau mencurahkan segala berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan hari ini kami memberikan sedikit persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati kami untuk mempersembahkan seantero hidup kami kepada Tuhan. Dan berkatilah persembahan yang telah kami berikan agar bisa dipakai untuk meluaskan pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan berkati kami sekalian yang sudah memberikan persembahan.
Dan biarlah dengan hati yang percaya dan patuh kepada Tuhan, kami ingin hidup memuliakan Tuhan, mempersembahkan seantero hidup kami kepada Tuhan. Kami berdoa demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah kepada rutinitasmu dan ingatlah amanat agung Tuhan Yesus yang berbunyi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita memuliakan Allah Tritunggal yang telah mengundang kita beribadah dan yang telah mengutus kita menjadi saksinya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Marilah di akhir ibadah kita pada hari ini kita menghadap kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua.